Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak Ibu Saudara-saudara dan anak-anak, seluruh warga Jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari. Selamat pagi Bapak Ibu semua dan Shalom. Tanpa terasa perjalanan kita, Tuhan sudah mengantarnya memasuki akhir pekan kita. Bahkan tidak berapa lama lagi ke depan, kita akan memasuki Minggu Advent, yaitu berarti kita mempersiapkan diri untuk mengingat rayakan peristiwa yang sangat besar tentang karya keselamatan Allah melalui kelahiran Yesus Kristus. Karena itu di hari ini saya mengajak kita semua sebelum beraktivitas dan menikmati akhir pekan, mari kita mengambil saat teduh sejenak, kita satu hati, kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Engkau sudah memelihara kami sepanjang hari-hari yang kami lewati. Kami sudah berada di akhir pekan, bahkan kami juga sudah berada di minggu terakhir di bulan November ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus selalu menjaga dan memelihara kami. Kami ingin kembali memperlengkapi diri kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Yunus pasal 4 ayat 7-9, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-9 berkata, firman Allah kepada Yunus, patutkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. Demikian pembacaan Alkitab kita. Judul pembacaan kita berkata Digital Fragility. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Tema atau judul bacaan kita ini memberikan penekanan pada kerapuhan emosional akibat terlalu bergantung pada kenyamanan digital. Hal itu juga terjadi walaupun Yunus belum ada itu yang namanya era digital. Tapi Yunus sangat bergantung terhadap apa yang ada di depan dia. Tapi begitu Tuhan memberikan yang lain, dia penuh dengan kemarahan dan dia pun rapuh. Dia katakan, lebih baik aku marah sampai mati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kekecewaan seorang nabi memperlihatkan kepada kita betapa rapuhnya Yunus. Di saat melihat kebesaran Tuhan yang sangat mengasihi dunia, mengasihi kota Niniwe, mengasihi orang-orang yang mau bertobat, yang mau kembali pada jalan Tuhan, justru Yunus mau berjalan menurut kemauannya. Pada akhirnya dia rapuh, dia marah, bahkan kemarahannya itu sampai dia ungkapkan, marah sampai mati, sebaiknya mati dan seterusnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pertanyaan kita adalah, pernahkah kita berada seperti peristiwa yang dialami oleh Yunus? Kekecewaannya kepada Tuhan, karena Tuhan tidak mau menepati janjinya dan sebagainya, menurut perhitungan daripada Yunus. Padahal otoritas Tuhan lebih besar daripada apa yang dikehendaki Yunus. Tuhan memiliki hak prerogatif untuk menghukum atau tidak, tergantung reaksi dari umat. Ketika seorang nabi diutus oleh Tuhan, maka seorang nabi pun akan diberkati oleh Tuhan. Ketika dia percaya bahwa Tuhan juga memberikan pengampunan dan pasti mengasihi, sebab bumi ini, kota Niniwe dan masyarakatnya adalah ciptaan Tuhan. Nabi Tuhan atau orang utusan Tuhan dipekerjakan, dipercayakan untuk menyampaikan pesan firman Tuhan. Dan karena itu Yunus sudah mengatur Tuhan. Yunus mau berjalan berdasarkan kemauannya. Begitu semua kemauannya, begitu ekspektasinya tinggi sekali, tapi kenyataan tidak seperti yang dia kehendaki, dia pun marah. Dan kemarahannya itu membuat dia rapuh. Seakan-akan dia menyesali dan sebagainya. Pertanyaannya, pernahkah kita mengalami seperti itu? Mungkin saja kita akan menjawab, kita pernah mengalami seperti itu. Kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan tidak memperhatikan. Karena Tuhan di luar gambaran kita semua. Bahwa Tuhan akan begini. Tapi nyatanya Tuhan tidak pernah berbuat sesuatu. Dan mengecewakan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan Yunus ini mau mengajarkan kita semua. Untuk membiarkan hak Tuhan mengatur hidup kita. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita dan menjamin hidup kita dengan penuh sukacita.
Kebahagiaan kekal Dia sudah jamin melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Bahkan dalam waktu dekat kita akan merayakan yang namanya mengingat rayakan peristiwa Natal. Karena itu, sebelum kita masuk dalam minggu-minggu Advent ke depan, mari kita siapkan diri untuk benar-benar kita mengoreksi diri kita. Kita melihat jati diri kita. Layakkah kita marah sama Tuhan ketika Tuhan berbuat baik pada orang? Layakkah ketika Tuhan juga melakukan sesuatu yang menurut kita mungkin tidak adil, tapi menurut Tuhan lain? Saudaraku, sebagai umat manusia, sebagai orang-orang pilihan, biarkanlah Tuhan yang melakukan segala sesuatu berdasarkan rancangannya. Karena rancangan Tuhan pasti rancangan damai sejahtera, dan itu pasti berlaku juga pada diri kita. Selamat menikmati akhir pekan. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Kami mau berdoa pagi ini untuk jemaat Pancaran Kasih Depok. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang pada hari ini merayakan ulang tahun kelahiran. Kami berdoa untuk Saudari Elisa Riksa Mandua Pesi, Saudara Jorge Dev Telusa. Kami berdoa untuk Bapak Erat Matom Gultom, Saudara Brandon Christopher Kantong, Saudari Gloria Erika Pariyama, Bapak Novi Hendra Sumual, Bapak Diki Melkianus Sabuna, Saudara Deviano Yohanes Rahawarin, Saudari Stella Novena Monica Abola, anak Adinda Fredela Anala, dan anak Tobias Maxwell Malatua Marpaung. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, anak-anak kami yang boleh menikmati pertambahan usia. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan. Kami mau berdoa untuk jemaat-Mu sektor Sinar Bajem Sinar Kasih, keluarga Bapak Tungku Rapotan, keluarga Ibu Yohana Guntanto, keluarga Ibu Tracy Roli Lawalata, keluarga Bapak Tri Juliaman Purba, keluarga Bapak Triyono, dan keluarga Bapak Tulus Sitompul. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, Bajem Sinar Kasih, Ibu Yece Lian Kolutenda, Bapak Nikolaus Tuaidan, Oma Yosepin Huai, Ibu Nurhaima Pasaribu, Bapak Sors Serhalawan, dan sektor Bethlehem, Bapak Tumpak Pangaribuan, dan Ibu Deborah Pangaribuan, anak Kris Manalo, dan Ibu Anna Sibarani. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami mau berdoa juga ya Bapa di surga untuk majelis jemaat, unit-unit misioner, vikaris, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, begitu juga dengan pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kami semua. Bapa Sorgawi, kami juga mau berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami, bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus berkati pemerintah pusat sampai ke daerah. Terkhusus untuk kota Depok, diberkatilah pemerintah daerah. Tuhan Yesus berkati Bapak Wali Kota beserta dengan aparat-aparatnya. Biarlah kota Depok senantiasa membawa damai dan gereja-Mu diberkati dalam karya pelayanannya. Inilah doa kami semua di akhir pekan ini ya Tuhan. Yang kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.